Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunita Safa dengan NIM 142-19027. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan dari pertemuan 1 sampai ke 14. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Akuntansi pengertian sehari-hari disamakan dengan pencatatan keuangan perusahaan. Definisi akuntansi, proses yang terdiri dari identifikasi pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi atau kegiatan akuntansi. Para pemakai informasi akuntansi yang pertama manajer, kreditur, investor, karyawan. Bidang-bidang akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan. Persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan hak atas harta. Harta sama dengan hutang plus modal. Modal sama dengan harta dikurang hutang. Klasifikasi rekening. Rekening-rekening neraca, rekening-rekening rugi laba, rekening campuran, rekening real. Laporan laba rugi. Isi laporan laba rugi, pendapatan, biaya, laba atau rugi. Fungsi manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan. 2. Penganggaran keuangan. 3. Pengelolaan keuangan. 4. Pencarian keuangan. Tujuan manajer keuangan. Tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengolah dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Peran manajemen keuangan. Peran manajemen keuangan meliputi 3 aspek, yaitu operasi perusahaan, manajer keuangan, dan pasar modal atau pasar uang. Pertemuan kedua, jurnal dan posting. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis, berdasarkan urutan waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Manfaatnya, alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis. Jurnal-jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Penyediaan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Posting. Proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Kode rekening. Apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening biasanya diberi kode atau berupa nomor. Pertemuan ketiga, jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Pencatatan atau pengakuan. Penjurnalan dan pengakuan data-data transaksi tertentu pada akhir periode sehingga jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap rekening sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut, dan laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang senyatanya pada tanggal laporan atau neraca. Tujuan dilakukan penyesuaian dalam akuntansi adalah kepraktisan, alokasi periodik, dan akuntansi menganut asas aktual. Jenis-jenis entry penyesuaian. Beban dibayar di muka, pendapatan ditangguhkan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, persediaan barang, depresiasi, kerugian piutang. Pertemuan keempat, neraca lajur, daftar per kolom yang berisi data yang diperlukan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan secara sistematis. Neraca lajur bukan laporan keuangan. Oleh karena itu, neraca lajur tidak diwajibkan untuk diberikan kepada pihak luar. Fungsi neraca lajur. Mengetahui akibat suatu ayat penyesuaian sebelum ayat ini di jurnal dan dimasukkan ke dalam buku besar. Memilih atau menyortir saldo perkiraan yang telah disesuaikan ke dalam lajur-lajur
yang semestinya di neraca lajur, sehingga dapat dengan mudah untuk menentukan perkiraan real maupun nominal, menghitung dan membuktikan kebenaran dalam perhitungan laba. Yang kelima, pertemuan kelima, jurnal penutupan. Jurnal penutup dilakukan dengan cara memindahkan saldo-saldo rekening penghasilan dan biaya rekening rugi laba, dan kemudian ditutup saldo rugi laba ke rekening modal perusahaan, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Tujuan pembuatan jurnal penutupan untuk menutup saldo-saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara, atau menutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode atau sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Yang dilaporkan dalam jurnal neraca, jurnal penyesuaian kembali. Yang diadakan di jurnal penyesuaian kembali adalah biaya yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, biaya yang masuk harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Pertemuan ke-6, akuntansi perusahaan dagang. 1. Penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai atau dilakukan secara kredit. Penjualan tunai biasanya dicatat pada register kas dan pada akhir hari kerja dijumlah. Penjualan kredit, suatu perusahaan sering juga menjual barang dagangan secara kredit, yaitu bila mana pembayaran baru diterima beberapa waktu kemudian. Retur dan potongan penjualan. Retur penjualan merupakan pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan, baik bagian ataupun seluruhnya. Pengaruh retur atau potongan penjualan adalah berkurangnya pendapatan penjualan dan berkurangnya kas atau piutang dagang. Pertemuan ke-7, klasifikasi biaya. Akuntansi biaya adalah proses mengidentifikasian, pencatatan, perhitungan, peringkasan, mengevaluasi, dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode sistem tertentu, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Perbedaannya, akuntansi biaya berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik, biaya pabrik cash, serta memusatkan pada akumulasi biaya penilaian persediaan dan perhitungan serta penetapan harga pokok suatu produk, yang hanya menekankan pada sisi biaya. Akuntansi keuangan mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk mengambil keputusan bisnis, menekan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Tujuan akuntansi biaya: penentuan harga pokok produksi, penyediaan informasi biaya untuk kepentingan manajemen, alat perencanaan pengendalian biaya. Fungsi akuntansi biaya: memperinci biaya atau harga pokok produk pada segenap unsurnya, memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. Karakteristik biaya: yang pertama uang, 2 hak pemakaian, 3 nilai, 4 kondisi dan pembatasan, 5 unsur waktu, 6 wujud dan tak berwujud, 7 nilai guna. Pengelompokan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Biaya produksi, biaya pemasaran. Pengelompokan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Yang pertama biaya langsung, yang kedua biaya tidak langsung. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed. Yang keempat biaya tetap. Pertemuan ke-8 perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Rekening-rekening khusus dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, rekening pembelian bahan baku, rekening ikhtisar biaya produksi, rekening persediaan bahan baku, rekening persediaan barang dalam proses. Yang kelima, rekening persediaan barang jadi. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan rugi laba pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan rugi laba pada perusahaan dagang. Dalam laporan rugi laba, perusahaan manufaktur atau pembelian diganti dengan harga pokok produksi dan persediaan barang dagang diganti dengan persediaan barang jadi. Jurnal penutup untuk perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang. Dalam perusahaan manufaktur, rekening harga pokok produksi digunakan untuk menutup semua rekening yang dilaporkan di schedule harga pokok produksi. Saldo rekening ini kemudian ditransfer ke rekening ikhtisar rugi laba. Pertemuan ke-9, break even point. Suatu keadaan di mana dalam proses perusahaan tidak memperoleh laba atau tidak menderita rugi atau tidak menerima rugi. Penghasilan sama dengan total biaya. Analisis break even point digunakan untuk menentukan 1. Jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. 4. Menganalisis perusahaan harga jual, harga pokok, dan besar hasil penjualan atau tingkat produksi. Pertemuan ke-10, analisis rasio. Arti penting analisis rasio keuangan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karir bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan investasi. Bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah, pajak, persetujuan untuk go publik. Bagi karyawan, penghasilan yang memadai, kualitas hidup, keamanan kerja. Ada banyak laporan keuangan yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi umum digunakan adalah 1. Laporan laba rugi, 2. neraca, 3. laporan perubahan laba ditahan, dan 4. laporan arus kas. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, liquidity ratio, 2. activity ratio, yang ketiga, leverage ratio, yang keempat, profitability ratio, yang kelima, market value ratios. Pertemuan ke-11, analisis leverage. Leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tindakan penghasilan atau retur bagi pemilik perusahaan. Semakin besar tingkat leverage, berarti tingkat ketidakpastian atau uncertainty dan penghasilan akan diperoleh akan semakin tinggi.
Referensi finansial. Referensi finansial mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi atau EBIT terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham. Ukuran referensi finansial disebut degree of financial reference atau PDFL. Indifferent point. Indifferent point digunakan untuk memilih alternatif sumber pendapatan atau modal sendiri atau pinjaman yang bisa meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham diukur dengan earning per share atau return on equity. Pertemuan ke-12, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan. Terus konsep modal kerja, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional. Macam-macam modal kerja permanen, modal kerja variabel. Yang pentingnya manajemen modal kerja, penentuan besarnya modal kerja, strategi kerja bersih, strategi keuangan agresif, strategi konservatif, strategi keuangan pertukaran. Pertemuan ke-13, time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep time value of money, nilai masa depan, nilai sekarang, terus perhitungan nilai uang dari waktu. Yang pertama bunga tetap, nilai majemuk, nilai sekarang, nilai majemuk dari unity, nilai sekarang dari unity. Hubungan nilai waktu dari uang dan kebijakan investasi. Kebijakan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidak akan dilaksanakan pada saat sekarang. Pertemuan ke-14, capital budgeting. Keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana, jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi atau 1 tahun. Aspek penting dalam capital budgeting. 1. Gunakan selalu cash flow. 2. Think incrementally. 3. Memperhitungkan opportunity cost. 4. Cost tidak masuk perhitungan. Yang kelima, konsekuensi proyek. Perbandingan antara teknik NPV dan IRR. NPV mengasumsikan bahwa cash flow yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat cost of capital atau discount rate minimum yang digunakan dalam perhitungan sebelumnya. IRR mengasumsikan bahwa cash flow yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat diskon terbesar IRR. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Terima kasih.